Selama beberapa tahun terakhir, cara pandangku tentang investasi udah cukup berubah. Yang berubah bukan cuma tujuannya, tapi juga cara aku ngambil keputusan. Hai semuanya, nama aku William. Aku adalah mahasiswa semester 6 yang suka ngomongin keuangan dan investasi. Di video kali ini, aku mau bahas tentang 5 kesalahan investasi yang pernah aku buat. Kalau bisa mulai dari awal, aku bakal hindarin semua kesalahan-kesalahan ini, biar bisa mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat. Semoga setelah nonton video ini, kalian nggak perlu ngulangin kesalahan yang sama. Yang pertama, nunda buat mulai. Dulu, aku sering banget buat nunda investasi karena nunggu waktu yang tepat. Setiap kali ada peluang, selalu aja ada alasan buat nunggu. Kalau harga naik, aku takut valuasinya kemahalan. Tapi kalau harganya turun, aku takut dia bakal nyungsep. Padahal, di investasi itu emang nggak ada yang pasti. Yang bisa kita lakukan adalah bukan menghindari resiko, tapi belajar mengelolanya. Maka dari itu, kita perlu sebuah sistem untuk menghadapi ketidakpastian di investasi kita. Dan buat aku, sistem itu adalah asset allocation yang jelas. Yang kedua, nggak punya alokasi aset yang jelas. Dulu aku nggak pernah nentuin target alokasi aset di awal. Aku cuma beli aset yang lagi menarik atau yang aku ngerti saat itu. Awalnya mulai dari reksadana, obligasi, sampai akhirnya ke saham. Setiap kali aku paham satu aset, baru aku berani untuk lanjut belajar ke aset berikutnya. Akibatnya, alokasi aset di portofolioku berubah-ubah karena nggak punya tujuan yang jelas. Kalau hari ini aku ngulang lagi dari nol, aku akan tetap beli aset yang aku ngerti dulu. Tapi bedanya, kali ini aku akan langsung nentuin alokasi aset di awal, biar setiap aset yang aku pelajarin langsung punya porsinya masing-masing. Setelah itu, baru aku invest tiap bulan, dengan alokasi yang udah aku tetapin. Setelah kalian invest secara rutin cukup lama, misalnya setelah 6 bulan atau setahun, kalian akan melihat hasil investasi kalian. Ada yang rugi dan yang untung. Maka dari itu, kita harus melakukan rebalancing sekitar 1-2 kali setahun. Caranya adalah dengan menambah atau membeli aset yang alokasinya masih kurang di portofolio kalian, demikian juga sebaliknya. Kalian juga perlu untuk menjual aset dengan alokasi yang berlebih. Yang ketiga, FOMO dan ganti-ganti strategi. Dulu, aku termasuk orang yang hampir setiap hari nonton video tentang investasi. Awalnya, aku pikir ini hal yang bagus karena aku belajar terus. Tapi lama-lama, aku juga ngerasa semakin banyak konten yang aku tonton, semakin susah buat aku ambil keputusan. Karena hampir setiap content creator punya POV yang berbeda-beda. Ada yang bilang sekarang waktunya buat beli, ada yang bilang sekarang harganya kemahalan, atau juga ada yang bilang kalau suatu aset bakal koreksi dalam. Intinya, hampir semua argumen itu terasa masuk akal. Alhasil, aku jadi gampang berubah pikiran. Hari ini bisa yakin sama satu strategi, tapi besok bisa ragu, gara-gara aku nonton video yang berbeda. Tapi lama-lama aku nyadar kalau masalahnya bukan karena aku nggak punya informasi, tapi karena aku terlalu sibuk mencari pendapat orang lain, sampai lupa sama keyakinan aku sendiri. Karena pada akhirnya, kita sendirilah yang bakal nanggung risiko dari keputusan investasi yang kita buat. Bukan influencer yang videonya kita tonton. Karena itu, sampai sekarang pun aku masih belajar dari banyak sumber. Tapi bedanya, sekarang aku cuma nganggap mereka sebagai referensi aja, bukan sebagai dasar dalam decision making. Ada satu prinsip yang selalu aku ingat, yaitu be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Prinsip ini ngajak kita buat berpikir secara kontrarian. Bukan berarti kita harus selalu ngelawan arus, tapi jangan sampai keputusan kita hanya mengikuti narasi yang lagi rame. Yang keempat, nggak mau cut loss. Dulu, aku nggak pernah punya rencana kapan harus jual atau keluar dari suatu aset. Setiap kali harganya turun, aku cuma bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa, nanti juga harganya paling naik. Waktu minus 5%, rasanya biasa aja. Waktu minus 10% juga masih kutahan. Tapi nggak kerasa lama-lama jadi minus 20, bahkan 30%. Akhirnya aku paham kalau aku cuma terjebak sunk cost fallacy. Intinya, aku nggak rela buat jual karena udah terlanjur rugi. Bukannya menilai prospek suatu aset ke depannya, tapi aku malah terlalu fokus sama jumlah uang yang udah hilang. Sekarang, aku udah menetapkan batas kerugian yang sesuai sama profil resikoku. Misalnya, kalau aku pribadi itu di minus 20-30%. Tujuannya, biar keputusan jual aset aku itu tidak ditentukan oleh emosi karena kondisi market.
Emang nggak enak sih, rasanya itu kayak merealisasikan kerugian. Kadang, cut loss 20% di awal tuh jauh lebih bagus daripada cuma berharap bakal rebound, tapi malah nyungsap 50%. Kalau prospek investasi yang membaik, aku selalu bisa masuk lagi. Yang penting, keputusan itu dibuat berdasarkan prospek ke depannya, bukan uang yang udah terlanjur hilang. Yang terakhir, menghitung kekayaan atau aset pakai rupiah, bukan real value-nya. Dulu, aku selalu ngitung jumlah asetku dari nominal rupiahnya. Selama angkanya naik, aku ngerasa kalau jumlah asetku juga bertambah. Tapi lama-lama aku juga mikir, emang patokannya harus rupiah ya? Karena kalau dipikir-pikir, nilai tukar rupiah juga selalu berubah. Belum lagi inflasi yang mengurangi daya beli kita setiap tahunnya. Aku bener-bener ngerasain waktu beli USD setahun yang lalu. Tanpa ngapa-ngapain, value-nya naik 10% dalam rupiah. Semenjak itu, aku nggak cuma lihat angka di portofolio. Aku juga mulai mikirin apakah aset yang aku punya mampu untuk mempertahankan daya beliku secara jangka panjang. Bukan berarti, artinya semua uang kita harus dipindahin ke aset luar negeri atau menghindari aset rupiah sepenuhnya. Justru menurutku, yang paling penting adalah punya alokasi portofolio yang seimbang, supaya kekayaan kita tetap terjaga seiring waktu. Itu tadi 5 kesalahan investasi yang udah pernah aku lakuin. Sampai hari ini, aku pun masih terus belajar dan kadang ngebuat kesalahan juga, sambil berusaha untuk nggak ngulangin kesalahan yang sama. Setelah nonton video ini, aku harap kalian bisa belajar dari kesalahanku dan nggak ngulangin kesalahan yang sama ya. Sekian video kali ini, terima kasih udah menonton.